Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali kita melanjutkan tentang kajian pembahasan tentang Asmaul Husna atau nama-nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Muhaimin. Al-Muhaimin adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-8. Wajib kita mengimani atau meyakini bahwa Al-Muhaimin adalah salah satu dari asma Allah Subhanahu wa ta'ala yang 99. Arti Al-Muhaimin pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang maha mengintai dan menguasai serta memelihara atas makhluknya dengan amal perbuatan mereka, rizki-rizki mereka, dan ajal mereka. Jadi Al-Muhaimin itu adalah nama Allah yang ke-8 yang bermakna, yang artinya Dia Allah yang maha mengintai atau mengawasi. Itu yang pertama. Jadi Al-Muhaimin yang pertama adalah Allah yang maha mengawasi. Kemudian Allah yang maha memelihara. Apa yang diawasi atau yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk ciptaannya, yang pertama amal perbuatannya, amal perbuatan kita makhluk. Yang kedua rizki. Nah, rizki itu dalam pengawasan dan dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga ajal makhluk Allah atau kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama dengan Al-Muhaimin ini. Dia selalu mengintai dengan amal perbuatan hambanya, mengintai rizki hambanya, dan mengintai umur hambanya, sekaligus mengawasi dan memelihara semuanya itu. Dimanapun kita berada, adapun yang kita lakukan, baik perbuatan zahir atau perbuatan hati, dan di tempat tersembunyi sekalipun, semuanya itu selalu diintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit jua pun tidak berkurang atau hilang dari pengetahuannya. Nah, jadi itu semua atas intaian atau atas pengawasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adapun malaikat-malaikat, mereka cuma mengurusi dan mengintai amal-amal zahir saja. Jadi malaikat tuh ada rakib, ada atid, itu cuma mencatat amal kebaikan, amal keburukan yang nampak, yang zahir itu maksudnya, yang kelihatan saja, yang nampak. Nah, jadi kalau kita berbuat zina misalnya, nampak, dicatat oleh malaikat. Ada berbuat
melanggar, berjudi dan lain sebagainya, maksiat-maksiat lainnya dicatat oleh malaikat. Kemudian ada malaikat lagi mencatat tentang kebaikan, berbuat amal soleh ini, bersedekah dan lain sebagainya dicatat. Nah, malaikat itu cuma bisa mencatat di wilayah-wilayah yang seperti itu. Amal zohir namanya. Tapi kalau Allah bisa melihat dan mengawasi hamba-hambanya amal yang ada di dalam batin, yang tak tampak. Misal sombong, itu kan tidak nampak. Maksiat batin namanya. Sombong, merasa diri lebih baik, riya, pamer supaya dilihat orang, atau dengki dan lain sebagainya. Nah, ini malaikat tidak bisa mencatat hal-hal yang demikian. Nah, itu hanya Allah yang mampu. Nah, begitu maksudnya. Di dalam tubuh kita ada ruh. Maka di dalam Al-Quran ruh disebut dengan min amri rabbi. Ayatnya itu Bismillahirrahmanirrahim, kullir ruh min amri rabbi, kata Allah. Maksudnya suatu perkara yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, selama kita masih punya ruh, maka kita selalu berhubungan dengan Tuhan. Selagi ruh masih ada di jasad, maka kita tetap berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tetap mengintai, mengawasi dan memelihara hamba-hambanya yang demikian itu. Maka oleh sebab itu, dimanapun kita berada pasti tidak keluar dari pengetahuan atau pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga selalu mengintai dan mengawasi rezeki hambanya. Dengan pengertian sedikit jua pun rezeki seorang hamba tidak akan meleset kepada hamba yang lain. Selaku hamba kita wajib meyakini bahwa kita tidak akan kehabisan rezeki selama umur kita masih ada. Yang demikian karena Allah Subhanahu wa ta'ala bernama Al-Muhaimin. Jadi pengertiannya begini, kalau rizki yang sudah ditentukan setiap manusia tuh sebelum lahir ke muka bumi ini sudah ditentukan Allah. Ini selama hidupnya dia akan mendapatkan rizki nilainya sekian. Ini akan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala selama dia hidup sampai dia meninggal, dapat sekian juta, sekian miliar misalnya, selama 40 tahun, selama 60 tahun dia hidup. Kalau sudah habis ukuran rezekinya, maka meninggallah manusia itu, maka habislah sudah ajalnya manusia itu. Nah, jadi sesuai kadarnya. Misalnya kita hidup dikasih jatah oleh Allah rezeki berupa uang sebesar 100 miliar misalnya, selama berapa puluh tahun hidup. Pas Allah itu ngasih sudah pas 100 miliar, meninggal lagi kita. Nah, jadi gitu maksudnya. Jadi ajalnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ukuran rezekinya. Umurnya tadi sesuai dengan ukuran rezekinya. Sebagaimana ulama berkata, bagus-baguslah kalian di dalam mencari rizki. Pengertiannya ialah mengetahui hukum-hukumnya, mengetahui ajarannya, dan juga kenal waktu, karena tidak akan luput rizki yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan dapat rizki yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan namanya Al-Muhaimin juga selalu mengintai umur atau ajal hambanya. Sedikit pun ajal seorang hamba tidak keluar dari pengawasan atau intaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata ulama, kita perbaikilah mencari rezeki itu dengan arti ialah mengetahui hukum-hukumnya. Ada rezeki yang haram, ada rezeki yang syubhat, ada rezeki yang halal, ada rezeki yang halalan thayyibah. Rezeki yang haram yang jelas didapatkan dengan cara yang haram. Contohnya masang togel misalnya,
sang togel, berjudi dan lain sebagainya. Itu kalau kita dapatkan maka rezekinya adalah didapat dengan cara yang haram. Yang halal, yang syubhat tidak jelas. Kalau syubhat itu tidak jelas, samar, dia ini halal atau tidak, dia ini haram atau halal, nah, itu syubhat namanya. Tidak jelas antara halal dan haramnya. Kemudian yang terakhir halal, ada lagi halalan thayyibah, halal dan baik, nah, gitu. Dan itu diketahui dari belajar hukum. Nah, yang ini halal, yang ini haram, ada fikih yang membahas tentang masalah yang demikian itu. Dan juga kenal waktu. Kenal waktu ini maksudnya hakikatnya kita itu sebenarnya diperintahkan ditugaskan di muka bumi oleh Allah ini cuma beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita mencari, bekerja, berusaha, mencari nafkah dan lain sebagainya? Nah, ini hakikatnya sebenarnya untuk ibadah juga. Kalau kita berangkat misalnya kerja, mencari nafkah atau bekerja di kebun atau bekerja berdagang dan lain sebagainya, kalau kita niatkan sebelum kita melangkahkan kaki keluar rumah beribadah bekerja tadi itu, pertama supaya nanti kalau aku dapatkan rezeki berupa uang ini, aku bisa belikan beras, aku belikan sembako, bisa untuk makan. Kemudian kalau aku makan ada tenaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau nanti kalau kita dapat uang, dapat rezeki dari pekerjaan itu, dibelikan baju, dibelikan pakaian itu digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka kalau diniatkan seperti ini, nanti nilainya akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya sebelum berangkat kerja kita niatkan seperti demikian, maka setiap langkah kita dalam mencari rezeki itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan endingnya, ujungnya, hakikatnya mencari rezeki adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah nilainya. Jadi bukan sembahyang aja dapat nilai ibadah ya Pak ya. Kita mencari rezeki pun bisa mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Nah, Allah dengan namanya Al-Muhaimin juga selalu mengintai umur atau ajal hambanya. Sedikit pun ajal seorang hamba tidak keluar dari pengawasan atau intaian Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diintai-intai oleh malaikat Israil, diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal menunggu waktu, entah kapan kita akan menemui ajal kita. Sudah kita beriman bahwa Al-Muhaimin adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah iman kita kepada Al-Muhaimin tadi sampai kepada satu batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum? Kalau kita cuma sebatas beriman saja tapi tidak ada perasaan diintai atau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sebatas beriman saja. Jadi kalau sudah tahu bahwa Al-Muhaimin itu adalah Allah yang maha mengawasi, Allah yang maha mengintai rezeki hambanya dan juga maha mengintai ajal hambanya dan lain sebagainya, maka kalau cuman sebatas tahu saja, cuman paham saja, kemudian meyakini, berarti hanya sebatas beriman saja kepada Allah, kepada Al-Muhaimin tersebut. Setiap kita beriman kepada sesuatu pasti akan menimbulkan sesuatu yang lain. Iman kepada asma Allah Subhanahu wa taala yang salah satunya beriman kepada Al-Muhaimin ini akan membuahkan suatu yang lain, yaitu menimbulkan satu sikap atau akhlak, yaitu muraqabah. Muraqabah ini artinya setiap gerak-gerik kita selalu merasa diintai, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap melakukan ini merasa Allah memperhatikan. Setiap melakukan ini selalu Allah perhatikan. Ini muraqabah namanya.
sehingga ia tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang dan yang diancam oleh orang yang mengintainya. Kalau kita masih bertingkah laku dengan hal-hal yang jauh dari merasa diintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti iman kita belum membuahkan suatu apapun yang dimaksudkan dari beriman dengan Al-Muhaimin ini. Maksud dari muraqabah atau merasa diintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yaitu ada 3 perkara. Ada pertanyaan di dalam hati kita ketika kita merasa diintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Apa pertanyaan yang pertama? Pertanyaan yang pertama, kenapa atau lima. Kemudian yang kedua, bagaimana cara melakukan itu atau kaifa. Kemudian yang ketiga, untuk siapa melakukan itu, yaitu liman. Jadi kalau sudah muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 perkara. Pertama, sebelum kita melakukan satu perbuatan apapun mesti ada di dalam hati kita tuh 3 pertanyaan. 3 pertanyaan itu apa? 3 pertanyaan itu, yang pertama kenapa atau lima dalam bahasa Arabnya. Yang kedua, bagaimana cara melakukan itu atau kaifa dalam bahasa Arabnya. Kemudian yang ketiga, untuk siapa melakukan itu, yaitu liman. Orang yang sudah muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ia melakukan ibadah pasti ada di hatinya pertanyaan yang pertama, yaitu 5. Karena apa ia melakukan ibadah, membaca Al-Quran dan ibadah lainnya? Jawabannya adalah karena menunaikan sunnah Allah Subhanahu wa taala dan menjunjung tinggi perintahnya. Itu. Jadi kenapa melakukan ibadah kepada Allah? Karena untuk menunaikan perintah Allah, karena melaksanakan sunnahnya Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah. Yang kemudian yang kedua, kaifa, bagaimana cara melakukan itu? Bagaimana cara melakukan ibadah yang benar itu? Tentunya itu dilakukan dengan ilmu yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi beribadah kepada Allah, bagaimana caranya? Tentunya dipelajari melalui ilmu. Ilmunya kalau dalam masalah ibadah, ilmu fikih ibadah, dari pertama sebelum sholat mengenal air, cara berwudu, kemudian takbiratul ihram dan lain sebagainya, sampai kita sempurna melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, pertanyaannya adalah liman, untuk siapa melakukan ibadah itu? Apakah untuk Allah atau untuk hawa nafsu atau kesenangan diri atau untuk yang lainnya? Kalau semata-mata untuk Allah, untuk pengabdian kepada Allah, barulah ia melakukan ibadah itu. Dengan demikian ia sempurna dan ia termasuk orang yang beriman kepada Al-Muhaimin. Artinya kalau dia beribadah kepada Allah, untuk siapa ibadah itu? Apakah untuk Allah ataukah untuk kesenangan pribadi? Untuk senang-senang aja, aku senang dengan melakukan ibadah ini, pokoknya suka aja, bukan kepada Allah. Atau karena hawa nafsu. Biasanya kalau ibadah hawa nafsu awal-awalnya kencang, senang, tapi ujung-ujungnya di tengah mulai kendor, mulai hilang. Nah, itu disebabkan awal-awalnya karena nafsu. Tapi kalau karena Allah, insya Allah akan bertahan istiqomah dalam ibadah tersebut. Nah, itu. Kemudian orang yang sudah beriman dengan nama Al-Muhaimin ini berarti ia merasa diawasi, dan setiap orang yang merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, semua tindakannya penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan perhitungan. Tidak satu pun ibadahnya dengan tanpa arah, tanpa ilmu dan tanpa kepentingan diri, namun semua ibadah yang dilakukan karena disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala.
berdasarkan ilmu dan untuk Allah Subhanahu wa taala pengabdian itu. Orang yang telah muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya hanya untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ada ibadah yang dimasuki oleh hawa nafsu itu. Ada ibadah yang dimasuki hawa nafsu, ya. Nah, inilah ibadah yang akhirnya memunculkan riya, memunculkan ingin disaksikan oleh orang, memunculkan ingin pamer dan lain sebagainya. Ini adalah ibadah yang disebabkan oleh hawa nafsu belaka. Contoh ibadah karena hawa nafsu itu apa? Kepentingan diri, seperti orang yang mempunyai utang banyak dan sampai waktunya untuk bayar utang, kemudian ia punya uang tetapi disedekahkannya. Kita punya utang sama orang, kemudian utangnya tuh ukurannya mungkin ya sekitar 1 juta lah begitu. Kita punya tempo misalnya sebulan bayar utang tadi. Ternyata sebulan uang itu ada 1 juta dan sudah jatuh tempo untuk bayar. Tapi utang tadi bukan dibayarkannya, tetapi malah disedekahkannya. Jadi kalau kita ada utang, bagusnya utang dulu dilunasi. Karena mau lunasi utang hukumnya wajib. Tapi kalau bersedekah hukumnya sunnah. Jadi dahulukan yang wajib, baru mengerjakan yang sunnah. Itu maksudnya tadi itu. Nah, ini beribadah termasuk daripada beribadah karena hawa nafsu.